saya ya. Kawan-kawan sekalian, jadi rambut saya dan kuku saya dibakar dengan tanah kuburan dan kain putih yang diduga adalah kain kafan, untuk supaya saya tidak bisa lepas dari yang bersangkutan, dari di media terkait dengan dugaan laporan dugaan penganiayaan terhadap saudara Eli Dianawati Saleh yang ditujukan kepada saya. Nah, harapan saya dalam proses klarifikasi ini untuk bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian, penjelasan secara terang benerang ya, terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Dan saya meminta maaf kepada kawan-kawan sekalian, kawan-kawan media, jikalau terkait dengan hal tersebut ya, kejadian ini menguras energi, pikiran dan tenaga kawan-kawan media untuk melakukan peliputan. Nah, sekali langsung aja saya ingin menyampaikan bahwa begini kawan-kawan sekalian. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa hubungan saya dengan saudara Eli Dianawati Saleh ya, hubungan saya dengan saudara Eli Dianawati Saleh itu adalah hubungan orang dewasa. Dalam artian begini, saya dengan Eli Dianawati Saleh tidak terikat hubungan perkawinan. Saya statusnya duda dan Ibu Eli Dianawati statusnya janda. Jadi saya duda sekitar 16 tahun kawan-kawan ya. Kalau Bu Eli Dianawati saya kurang tahu janda berapa tahun. Nah, jadi tidak ada ikatan perkawinan ya. Jadi kita sama-sama orang dewasa. Jadi saya duda dan Bu Eli Dianawati statusnya adalah janda. Awalnya hubungan saya dengan Bu Eli Dianawati Saleh ini baik-baik saja kawan-kawan sekalian. Baik-baik saja. Kemudian memang saya ini berniat untuk hubungan ini ya, berniat untuk ke jenjang pernikahan. Sekali lagi, berniat untuk ke jenjang pernikahan. Hubungan kami di awal-awal baik sekali. Sehingga kemudian Bu Eli Dianawati ini saya perkenalkan ke mama saya sebagai calon istri saya. Saya juga kenalkan Bu Eli Dianawati ini ke anak saya juga sebagai calon ibunya. Dan juga saya kenalkan Bu Eli Dianawati ini ke saudara-saudara saya ya, sebagai calon istri saya. Karena memang tujuan dari hubungan kami berdua ke arah pernikahan, ke arah rumah tangga. Namun kawan-kawan, dalam proses perjalanan pacaran kami, proses perjalanan hubungan kami, saya baru menyadari ya bahwa saudara Eli Dianawati ini mempunyai kebiasaan hidup boros ya, hidup boros dan tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Jadi yang bersangkutan minta disewakan apartemen. Ini terus terang karena ini adalah menyerang personal saya, jadi saya perlu untuk menyampaikan keseluruhannya kawan-kawan ya, supaya semua menjadi terang benderang. Jadi kehidupannya dia itu kehidupan mewah, boros, masalah keuangan ya, minta sewa apartemen, lalu kemudian minta duit bulanan juga 5 juta ya kan, lalu kemudian minta barang-barang yang selalu dia minta ke saya ya, tas, sepatu, lalu kemudian HP, lalu kemudian cincin. Kalau misalkan tidak diberikan marah-marah. Nah, sedangkan saya kawan-kawan, pekerjaan saya ini ya, saya buka ya ke kawan-kawan saya ini, pekerjaan saya tiap bulannya itu sekitar 10 jutaan kawan-kawan ya. Jadi saya ini masih punya tanggungan orang tua. Saya menanggung hidup mama saya juga punya anak perempuan yang sedang studi. Itu tanggungan hidup saya yang harus saya penuhi.
Bahkan sekarang pun saya belum punya rumah, kawan-kawan. Saya ini hidup menampung, nampung di rumah orang tua saya. Jadi dengan saya punya keuangan yang seperti itu, dengan kehidupan budiana yang serba mewah, saya tidak bisa mengimbangi. Sehingga disinilah awal daripada percecokan ya. Jadi Budianawati sudah apa apa sudah apa itu namanya, dengan hidup mewah, sewa apartemen, lalu kemudian uang bulanan, dan itu pun dari saya, kawan-kawan sekalian. Itu dari saya semuanya. Nah, jadi dari situlah saya mencoba untuk ini ya, menjauh dari saudari Eli Dianawati karena hidupnya yang luar biasa itu. Nah, ketika saya ingin melepas hubungan dengan Bu Dianawati, Eli Dianawati, itu yang bersangkutan selalu mengancam dan mengintimidasi saya, kawan-kawan. Selalu mengancam, mengintimidasi saya, mengancam untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Ya, dengan bunuh diri, lompat dari apartemen, lalu kemudian menyiksa tangannya sendiri, digorok ini, kawan-kawan. Itu pernah dibawa ke rumah sakit juga ya, lalu kemudian meminum baygon ya, meminum baygon. Jadi hidup saya dengan Bu Dianawati ini hidup penuh dengan ancaman. Hubungan saya selama saya jalan dengan saudari Eli Dianawati itu, saya tertekan, terserah, saya tertekan, saya terintimidasi ya, saya selalu diancam. Ini buktinya, kawan-kawan ya, bisa kalian lihat ya. Ketika saya mencoba untuk mengakhiri hubungan ya, dia mencoba untuk minum baygon ini, kawan-kawan ya. Aku lakukan, toh aku pernah potong tanganku tapi nggak mati juga ya. Aku yakin kalau itu aku minum semua, aku akan mati langsung. Jadi inilah kehidupan dia ya. Kebiasaan buruk saudara Eli Dianawati ya. Saya nggak tahu ya kejiwaannya seperti apa, karena saya bukan dokter ya, kawan-kawan ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli kesehatan, sehingga saya tidak bisa menyimpulkan apakah ada gangguan kejiwaan dari Eli Dianawati ini atau tidak. Hanya dokter aja yang bisa menilai ya, kawan-kawan sekalian. Cuma ini, kawan-kawan ya, ini adalah kebiasaan buruknya, mau minum baygon ya, mengakhiri hidupnya segala macam. Nah ya, kenapa IG kamu blok, nomorku nggak bisa dipakai ya, lalu kemudian pinter tas yang kamu kasih ke aku isi baju jelek, biar kamu bisa pergi aja, itu ninggalin aku, gak bakal kamu lihat aku hidup ketika kamu lakukan itu. Jadi ancaman, intimidasi yang bersangkutan kepada saya kan khawatir sesuatu menimpa sama dia, karena memang pernah dia menggoreskan itu ya. Dan itu pun ternyata ketika saya bawa ke dokter, ke rumah sakit, ternyata keterangan dari dokter itu dilakukan berulang kali, kawan-kawan, dan itu ada bekasnya. Silakan kawan-kawan lihat lengannya dia, itu ada bekasnya. Selain itu juga bertato ya, yang saya baru ketahui. Awalnya saya nggak tahu kalau bertato ditutupin pakai apa itu namanya, ensoplas atau apa itu ya. Nah, awalnya saya nggak tahu juga itu, kawan-kawan sekalian. Nah, jadi justru kalau bilang dianiaya, saya ini korban, kawan-kawan. Saya ini sering dianiaya sama yang bersangkutan. Sebenarnya saya nggak ingin menyampaikan hal tersebut, cuma karena ini menyerang harga diri saya dan juga keluarga saya, pekerjaan saya disangkut pautkan, maka saya harus menjelaskan semua kepada kawan-kawan semuanya. Jadi saya, kalau Bu Eli Dianawati marah, kawan-kawan sekalian, mabuk marah, dia selalu siksa dirinya sendiri. Dia pukul dirinya sendiri, lalu kemudian dia mau loncat ke apartemen, lalu kemudian dia mengancam untuk minum baygon. Itu ketika saya mau meninggalkan dia, bahkan ketika dia kumat mabuknya. Ini kalian bisa lihat, ini saya ini, badan saya ini, kawan-kawan, ini digigit ya, ini, kawan-kawan, digigit ini, kawan-kawan ya. Ada di sini
Bisa saya buka kalau kawan-kawan mau? Oh, Ada di badan saya kawan-kawan. Ini kejadian lalu, lama ya, lama, tapi membekas kawan-kawan sekalian ya. Lalu kemudian ini lengan saya kawan-kawan sekalian, kalau kalian lihat ini digigit kawan-kawan, gitu loh, digigit sama saudara Eli Dianawati. Saya tidak merespon, ya, saya tidak merespon melaporkan ke polisi, tidak, karena saya nggak ada pikiran aneh-aneh. Pikiran saya adalah rumah tangga dengan yang bersangkutan, karena saya sangat mencintai dia, ya, saya mencintai dia awalnya ya. Kemudian saya sudah kenalkan ke keluarga saya dan anak saya dan ibu saya. Inilah karakter sifat dia kawan-kawan sekalian. Nah, bahkan kawan-kawan sekalian, hanya untuk supaya saya tidak bisa lepas dari dia. Saudara Eri Dianawati kan nggak mau lepas dari saya kawan-kawan sekalian. Dia mengikat saya dengan cara-cara perdukunan, dengan cara-cara santet. Ini buktinya kawan-kawan, ya. Ini buktinya kawan-kawan. Jadi dia berkomunikasi dengan santet yang mana yang awalnya saya belum tahu kawan-kawan ya. Dia berkomunikasi kawan-kawan sekalian. Jadi rambut saya dan kuku saya dibakar dengan tanah kuburan dan kain putih yang diduga adalah kain kafan, untuk supaya saya tidak bisa lepas dari yang bersangkutan, dari saudara Eli Dianawati. Sampai segitunya kawan-kawan. Ini semuanya ada bukti. Saya tidak mengada-ngada. Apa yang saya sampaikan ini semuanya ada buktinya kawan-kawan. Ya. Jadi kuku dan rambut saya itu disantet untuk supaya dibakar dengan tanah kuburan dan kain putih, kain yang diduga adalah kain kafan untuk mengikat saya. Makanya saya ini selalu kawan-kawan ya, saya mencoba menghindar dari dia. Saya pulang itu badan saya greges. Pada saya greges, saya itu demam, dan pikiran saya itu ke dia terus. Nah ini mungkin saya cerita ini enggak karena ini masalah ini ya, di luar apa, karena perdukunan ya kan, yang mungkin hanya bisa dibuktikan dengan ini kawan-kawan ya, chat yang bersangkutan dengan dukun. Ini ada nomor teleponnya ya semuanya. Ya. Nah, kawan-kawan, jadi saudara Eli Dianawati ini dia mempunyai kebiasaan buruk, dia itu alkoholik kawan-kawan sekalian. Perlu saya sampaikan, beliau ini alkoholik dan beliau ini suka mabuk-mabukan, minum-minuman, dan suka dugem dengan kawan-kawannya. Jadi setelah kalau dia mabuk kawan-kawan, dia marah menjadi-jadi, marah liar, dan dia akan mencoba untuk melukai saya. Gitu. Dia melukai dirinya sendiri ketika saya meredam situasi, dia selalu justru melukai saya, kawan-kawan. Seperti yang tadi saya tunjukkan, inilah kebiasaan dia. Ya, supaya teman-teman tahu semuanya. Ini adalah kebiasaan dari Eli Dianawati, saudara Eli Dianawati Saleh. Semuanya harus saya sampaikan karena ini untuk tujuan saya adalah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya supaya tidak ada isu-isu yang berkembang liar di luar. Karena begini kawan-kawan sekalian, akibat daripada isu yang berkembang di berita di media, kawan-kawan sekalian, saya sebagai orang tua, saya sedih. Anak saya punya anak satu perempuan kawan-kawan semuanya, dan masih sekolah. Hanya gara-gara pemberitaan di media yang belum diketahui kebenarannya dan tersebar luas, anak saya terganggu psikisnya, tumbuh kembangnya terganggu. Sampai anak saya itu nggak bisa sekolah, kawan-kawan nggak mau sekolah. Anak saya nggak mau sekolah kawan-kawan. Karena apa? Karena psikisnya terganggu dengan pemberitaan yang liar di luar ya. Bahkan saya pun juga ya, kalau saya ini kawan-kawan, saya ini mantan wartawan.
Makanya kenapa kemudian saya dengan kawan-kawan wartawan saya selalu mendekatkan diri, karena saya ini mantan wartawan, saya tahu bagaimana menjadi seorang jurnalistik dan bagaimana kaidah-kaidah etik profesi jurnalistik, penulisan tata bahasa, pemberitaan yang baik dan benar. Ada proses klarifikasi sebelum pemberitaan dimunculkan. Ya, tetapi yang saya dapatkan, saya tidak pernah diklarifikasi, hanya sepihak saja. Kemudian berkembang luas di luar yang saya tidak mempunyai, saya dari ancaman di luar sana. Ancaman terkait dengan apa? Terkait dengan pemberitaan yang tidak benar, maka akan saya proses sebagai undang-undang, pelanggaran undang-undang ITE, ataupun akan saya proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi saya yakin, sekali lagi saya yakin dan percaya teman-teman adalah sahabat-sahabat saya, ya. Teman-teman adalah teman-teman jurnalis yang profesional, teman-teman adalah teman-teman jurnalis yang akan memberitakan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga pemberitaan itu baik, ya, pemberitaan itu benar, tidak diada-ada. Begitu kawan-kawan sekalian. Dan satu hal lagi kawan-kawan sekalian, sebelum saya menutup, saya ingin menjelaskan kronologis kejadian, ya. Kronologis kejadian di mana saya ini dituduh melakukan pemukulan terhadap saudari Eli Dianawati. Jadi begini kawan-kawan. Pada saat itu kawan-kawan, kejadiannya itu di hari Kamis, ya. Di hari Kamis tanggal 11 Juli. Bukan di hari Jumat yang selama ini beredar. Bukan di hari Jumat tanggal 12. Itu juga salah laporannya. Jadi yang sebenarnya adalah di hari Kamis dini hari. Pada saat itu kawan-kawan, saya dikontak oleh kawan sekaligus senior saya yang namanya Trio Marpau. Saya diajak untuk nobar kawan-kawan. Nobar, nonton bareng, ya, tahu ya. Nonton bareng sepak bola. Yaitu Belanda lawan Inggris waktu itu, ya. Belanda lawan Inggris. Nah, kawan sekaligus senior saya ini mengajak saya untuk nobar di sebuah kafe di daerah Tegalsari, kawan-kawan. Kafe di daerah sekitaran Tegalsari. Nah, saya itu awalnya itu karena Eli Dianawati ini kan dia bersama saya terus, nggak mau lepas dari saya, ya. Pada malam itu pun juga Eli Dianawati sedang dengan saya. Kita waktu itu habis minum di angkringan sama camilan jajan-jajan gorengan itu. Waktu itu teman saya, ya, sekaligus senior saya telepon untuk ngajak nobar. Saya sampaikan ke saudara Eli Dianawati, ada kawan senior saya mengajak nobar. Nah, kemudian Eli Dianawati mendesak saya untuk ke kafe tersebut. Dia bilang, udah, aku ingin nobar di sana, kafenya bagus. Padahal saya ini pinginnya, biasanya saya nobar waktu itu, ya, biasanya di daerah Margomulyo itu ada kafe nobar itu, ya. Saya nggak mau sebutkan namanya. Nah, warkop untuk nobar di daerah Margomulyo itu. Tapi si Eli Dianawati ini memaksa saya untuk datang ke kafe tersebut karena dia suka dengan kafe. Sedangkan saya nggak tahu kafe itu apa, gitu loh. Maksudnya konsep kafenya seperti apa saya nggak tahu, bentuk kafenya, gitu. Yang saya tahu hanya namanya saja. Nah, Eli Dianawati memaksa saya untuk ke sana karena dia ingin ke sana dan dia suka tempat itu. Akhirnya kita berdua ke sana, kawan-kawan sekalian. Kita ke sana, ke kafe itu, lalu kemudian kira-kira sekitar jam 1:30 terus saya masih ingat, dini hari, jam 1:30 kami tiba di kafe itu. Saya dijemput sama kawan senior saya di parkiran. Akhirnya kita masuk ke kafe itu. Nah, lalu kemudian itu kan pertandingannya jam 2 pagi itu, kawan-kawan. Jam 2 dini hari itu. Pertandingan sepak bolanya itu. Nah, ternyata saya tunggu sampai jam 2 itu tidak ada nobar. Di kafe itu ternyata tidak ada nobar, kawan-kawan. Yang awalnya saya pikir itu ada nobar, ternyata tidak ada. Nah, sedangkan ketika dimulainya sepak bola itu, saya lihat di HP, kawan-kawan. Saya lihat di HP live streaming sepak bola itu loh di HP. Sedangkan Eli Dianawati Saleh ini minum terlalu banyak, ya,
kemudian yang bersangkutan mabuk, tidak terkontrol, kawan-kawan sekalian. Ya, ya botol minuman, saya nggak tahu minuman apa ya, pasti apa alkohol lah ya. Nah, lalu kemudian yang bersangkutan itu mabuk, ya, mondar-mandir, apa itu namanya, tidak terkontrol, tidak terkendali. Jadi saya lagi nonton bola di HP ya sama kawan senior saya ini, ya. Lalu kemudian si siapa ya, juga ada beberapa kawan, ya. Saya tidak kenal siapa, karena memang yang mengajak saya ini kawan senior saya, ternyata di situ ada temannya kawan senior saya, gitu. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi saya nggak kenal yang lainnya itu. Nah, jadi berlanjut nonton nobar, ternyata Eli Dianawati ini minum banyak, mabuk. Saya ingatkan dan saya larang untuk berhenti minum, tapi dia marah di situ. Dia marah, ya kan? Dia ngoceh-ngoceh, tidak terkontrol. Malah saya ini dijundul kepala saya. Ada saksinya semuanya. Ada saksi, ada beberapa orang yang melihat itu, ya. Dia ngoceh-ngoceh, marah nggak jelas. Lalu kemudian karena situasi tidak terkendali, saya kan malu kan ya, awalnya nobar kok bisa kayak ini Eli Dianawati, salah dia minum dan marah-marah. Akhirnya saya bawa pulang, kawan-kawan sekalian.